Pertama, saya akan menjelaskan kedudukan dari UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 dibutuhkan untuk mengatur cara berlangsungnya pemerintahan. Jikalau sebuah negara tidak memiliki dasar negara seperti UUD, maka negara tersebut akan mendapatkan beberapa konsekuensi dari tindakan masyarakatnya. Pembukaan dari UUD NRI tahun 1945 merupakan tertib hukum dari Indonesia yang telah disahkan dan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Semua ini memiliki inti yaitu UUD NRI tahun 1945 merupakan hukum tertulis yang memberi masyarakatnya kepastian hukum. Kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kedudukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum tertulis yang memberikan kepastian terhadap setiap masyarakat, di mana peraturan perundang-undangan mencerminkan keadilan untuk setiap hak dan kewajiban yang diterima oleh masyarakat secara profesional. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari UUD NRI tahun 1945. Jadi fungsi yang pertama adalah sebagai alat kontrol yang mengontrol segala hukum yang berada di bawahnya pada peraturan perundang-undangan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah sebagai pengontrol yang mengkontrol kekuasaan negara disusun, dibagi, dan juga dilaksanakan. Selanjutnya adalah sebagai penentu yang menentukan hak kewajiban aparat negara dan juga warga masyarakat Indonesia. Sifat UUD NRI tertulis dengan rumusan yang jelas. Hal ini dilakukan agar orang-orang tak melesetkan artian dari hukum tersebut. Yang kedua, mengikat seluruh warga negara, yaitu masyarakat dan pemerintah. Hal ini dilakukan agar terdapat keadilan di Indonesia yang tak terkecuali. Yang ketiga, singkat dan supel. Yang keempat, memuat aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan. Hal ini memiliki arti agar aturan-aturan tersebut dapat mengikuti proses perubahan zaman. Tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Wilianto tahun 2020, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertulis tertinggi pada hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, ketetapan MPR. Menurut Trinanda, Yuliantri, dan Fahmi tahun 2022, jadi TAP MPRS merupakan wujud untuk jaminan kepastian hukum bagi TAP MPRS dan juga menguatkan UU yang berdasarkan terhadap MPRS. Ketiga, peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu. Menurut Wilianto, tata urutan perundangan di Indonesia tahun 2020, peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam kondisi bahasa, hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari DPR. Namun DPR akan tetap dan terus mengawasi berjalannya hukum tersebut. Itu yang keempat, yaitu peraturan pemerintah, yang dimana peraturan pemerintah adalah hukum yang telah ditetapkan dari pemerintah dengan tujuan agar dapat melaksanakan perintah undang-undang. Perintah yang dimaksud adalah perintah pusat. Wilianto, tata urutan peraturan perundang di Indonesia tahun 2020. Nah, yang selanjutnya yang kelima adalah peraturan presiden, yang dimana peraturan presiden merupakan peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan oleh presiden, yang dimana agar dapat menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah Hidayatullah 2022. Nah, yang keenam yaitu peraturan daerah provinsi, yang dimana Perda provinsi memiliki pengertian yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi
undangan yang dibuat oleh Dewan Provinsi dengan persetujuan yang berasal dari gubernur. Yang ketujuh, peraturan daerah, kabupaten atau kota, yang dimana peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah, kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota, yaitu prayinto mekanisme pembatalan peraturan daerah dan akibat hukumnya berdasarkan asas lex superiori derogat legi inferiori tahun 2017. Nah, yang selanjutnya hubungan dengan asas pada pasal 6, yang dimana yang pertama pengayoman, yang dimana pengayoman adalah masyarakat yang dapat terlindungi dengan tidak adanya catcalling karena masyarakat tidak lagi merasa dilecehkan secara verbal. Hubungan dengan asas pada pasal 5, bagian A, kejelasan rumusan. Dalam perundang-undangan mempunyai makna yang sangat banyak, tetapi dalam materi kami mendapatkan makna yang bahwa peraturan perundang-undangan pada KUHP memiliki penjelasan yang sangat jelas mengenai catcalling dan bagaimana kita tidak diizinkan untuk melakukannya. Sekarang saya akan menjelaskan kaitan catcalling dan juga pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada alinea 4. Jadi alinea 4 memiliki makna yaitu untuk melindungi seluruh bangsa dan juga tumpah darah Indonesia. Namun bagaimana korban dari catcalling akan merasa aman jikalau pelakunya belum ditangkap? Tetapi hal baik yang dapat dilihat dari Indonesia adalah Indonesia memiliki hukum di mana pelaku dari catcalling akan dipidana. Jadi bagaimana perspektif dari korban dan juga expert pada masalah ini? Mari kita lihat pada interview selanjutnya. Biasa saja karena sudah sering mengalami. Yang saya rasakan biasa saja karena hal ini sudah sering terjadi. Melawan dan menghindar juga melaporkan ke pihak berwajib. Melawan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Melawan seseorang yang melakukan catcalling dan untuk korban yang sudah merasa mentalnya dirusak karena mengalami catcalling bisa membawa dan merujuk dirinya ke psikolog. Melawan dan menghindari tempat yang dominan terjadi catcalling. Iya, saya pernah mengalami yang namanya catcall. Yang pertama, aku menggunakan headset. Dan kalau aku sudah mau dekat area itu, aku langsung kasih full volume dan langsung jalan cepat. Mungkin bisa dengan cara melakukan edukasi kepada bukan cuma teman-teman atau anak-anak laki-laki, tapi juga untuk semua, bahkan perempuan. Menurut saya catcalling itu sebenarnya adalah hal yang tidak bagus ya, karena itu pokoknya mengganggu ketidaknyamanan seseorang ataupun beberapa kelompok orang. Itu hal yang tidak membuat nyaman sih. Ya, itu sesuatu yang meresahkan karena satu, perbuatannya memang bukan perbuatan yang terpuji gitu. Terus kedua, itu biasanya kan pelakunya laki-laki ya, catcalling itu ya. Biasanya laki-laki, kebanyakan laki-laki, kemudian korbannya biasanya perempuan. Nah, ini bikin perempuan tuh ngerasa pasti nggak aman, nggak nyaman, kayak gitu ya. Terus itu bisa bikin trauma kalau catcallingnya udah pada tingkat yang parah. Ya, jelas itu perbuatan nggak terpuji, nggak baik. Bahkan kalau tante bilang itu Pokoknya tadi solusi ya. Solusi untuk catcalling sebenarnya kalau kita merasa kita kurang nyaman, mending kita bilang sih. Jadi tunjukkan rasa ketidaknyamanan itu, atau dengan mungkin kita menghindari gerombolan orang-orang yang melakukan catcalling. Kalau udah tahu di situ ada tempat-tempat, biasanya orang ngomong kayak gitu ya, jangan ke sana. Jadi hindari atau tidak tunjukkan bahwa kamu gak suka dan berani untuk speak up. biasanya nggak gampang bercerita ke orang ya.
apalagi yang trauma ya, biasanya trauma. Tapi kalau sarannya tante, kalau korban harus speak up gitu, sama orang yang dipercaya gitu. Bisa ke sahabat, bisa ke konselor, bisa ke orang tua, bisa ke guru gitu ya, supaya ketidaknyamanan atau ketidakamanan yang dirasakan itu juga bisa bisa dibantu gitu, bisa ditolong oleh orang-orang yang kita mau bicara gitu, untuk yang korbannya ya. Jadi harus walaupun itu nggak mudah, nggak semua orang bisa ngomong itu gitu ya, tapi kalau sarannya tante untuk korban sebaiknya bicara gitu, bicara speak up ya sama orang terdekat, orang yang dipercaya, orang guru, orang yang berotoritas kalau berani, sama orang yang atau orang hukum kalau ada yang misalnya sudah sampai perbuatan yang tidak menyenangkan, itu kan ada undang-undangnya. Jadi bisa dilaporkan. Kalau buat pelaku ya pelaku kayak begini tuh ada latar belakangnya. Bisa dia juga ada sesuatu yang mungkin nggak beres juga gitu di dalam dirinya gitu. Jadi kalau itu sudah sesuatu yang kebiasaan yang sudah penyimpangan, itu dia harus cari orang juga untuk menolong dia gitu. Tapi yang jelas pelaku ini harus ditindak sih, harus ditegur gitu, harus harus ditangani gitu. Catcalling itu sebenarnya bisa termasuk ke dalam pelecehan seksual ya. Kalau menurut ibu biasanya cowok-cowok sih yang melakukan catcalling, dan biasanya dilakukan untuk menarik perhatian perempuan, tapi caranya yang salah karena catcalling itu termasuk melecehkan sebenarnya. Kalau untuk korban sarannya adalah kalau kamu di catcall sama laki-laki, kamu catcall balik. Ibu sih biasa gitu ya. Kalau ada orang yang bilang cewek, ibu biasa jawab cowok. Jadi dia biasanya nggak lanjut lagi catcall. Terus yang kedua, untuk pelaku sarannya adalah ya kamu perlu menyadari bahwa kalau kamu mau menarik perhatian lawan jenis itu caranya nggak kayak gitu, karena catcalling itu nggak sopan dan bahkan termasuk pelecehan seksual. Jadi kalau misalnya kamu lagi di jalan gitu ya, ketemu sama cewek, terus kamu pengen menarik perhatiannya, ya datangilah dengan sopan dan ajak ngobrol gitu, daripada kamu sweet kayak gitu, itu nggak sopan. Sarannya untuk pemerintah, mungkin pemerintah bisa melakukan edukasi gitu ya ke sekolah-sekolah terkait topik ini. Bisa juga dengan cara memasang baliho gitu ya di pinggir jalan, supaya peringatan untuk tidak melakukan catcall, supaya masyarakat itu teredukasi bahwa catcalling itu sesuatu yang berbahaya. Perspektif Kristen yang pertama, penciptaan. Manusia dibentuk sesuai dan serupa dengan Tuhan, di mana hukumlah yang mengatur relasi manusia. Manusia yang serupa dengan Allah tidak akan melakukan hal yang kurang baik seperti catcalling. Yang kedua, kejatuhan. Manusia merusak relasi dengan Tuhan melalui melakukan hal yang tak sesuai dengan perintah Tuhan. Pada zaman sekarang manusia melakukan hal tersebut dengan hal yang tak sesuai dengan hukum nasional Indonesia. Salah satunya merupakan catcalling. Yang ketiga adalah penebusan. Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang keempat, pemulihan. Kita harus memberikan diri kita kepada Allah untuk berubah dan menerima Roh Kudus dalam diri kita dan menjadi agent of change untuk semua orang di sekitar kita.